Siap? Mantap! Selamat datang kembali pada video belajar membuat website bersama saya, Clara Amalia Ismayanti. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan singkat mengenai website pada video sebelumnya. Tapi sebelum itu, untuk sotek sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja penjelasannya. Web merupakan teknologi yang sudah ada sejak 30 tahun silam, di mana Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan Inggris, menemukan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989 ketika ia bekerja di CERN. Web awalnya dibuat dan dikembangkan untuk memenuhi permintaan dalam berbagai informasi secara otomatis antar ilmuwan dan lembaga di seluruh dunia. Pada gambar ini ada World Wide Web yang merupakan situs pertama di dunia dan diabadikan sebagai web pertama di dunia. Selain itu, pada tahun 2013, CERN merilis a project to restore this first ever website, info.cern.ch, di mana pada link ini mengabadikan website pertama di dunia. Secara saya pribadi, saya berterima kasih kepada CERN dan juga tim Berners-Lee yang telah menemukan website sehingga memudahkan kita pada saat ini untuk menuangkan seluruh informasi maupun hal-hal lainnya di dalam sebuah website. Kemudian untuk perkembangan website itu sendiri dapat kita lihat melalui website www.evolutionoftheweb.com. Oke, langsung saja kita akan menuju ke situs www.evolutionoftheweb.com yang akan kita lihat perkembangan web itu sendiri. Di sini sotek sekalian bisa langsung, jika dia muncul seperti ini, sotek bisa langsung klik jelajahi, dan sotek sekalian juga bisa memilih variasi bahasa yang sotek inginkan. Di sini ada berbagai bahasa yang disediakan untuk digunakan di berbagai daerah di dunia. Berikut perkembangan web yang dikembangkan. Di sini terlihat sangat bagus. Sotek sekalian bisa melihatnya mulai dari pertama HTTP, kemudian ada HTML pertama, ada perkembangan browser di sini disediakan. Sotek sekalian juga bisa melihat semua penjelasannya, dan sotek sekalian juga ketika menuju ke website ini, sotek bisa memperindah lagi gambarnya dengan klik tombol ini. Jadi akan terlihat lebih menarik lagi. Kita lanjut untuk penjelasan berikutnya. Nah, website itu sendiri pada video sebelumnya saya mengatakan terdiri dari 3 fondasi. Yang pertama, HTML yang berperan sebagai skeleton. Kemudian yang kedua ada CSS yang berperan sebagai the skin, dan ada JavaScript yang berperan sebagai the brain. Sama seperti halnya tubuh manusia yang disusun dari kerangka tulang, HTML pada website berperan sebagai kerangka dasar yang digunakan dalam menampilkan visual pada website. Tapi jika hanya sebatas kerangka, apakah seorang manusia akan terlihat menyeramkan dan aneh kita lihatnya? Jadi untuk mempercantik tampilannya, kita membutuhkan sebuah kulit. Disinilah peran CSS itu dalam mempercantik suatu website. Kemudian
Setelah memiliki kulit dan nampak cantik, selanjutnya kita membutuhkan sebuah otak dan otot agar seorang manusia dapat dinamis dan lebih interaktif lagi. Dalam website, JavaScript lah yang berperan dalam membuat website yang dinamis dan interaktif. Kemudian, bagaimana website bekerja? Ketika kita mempunyai sebuah website, kita membutuhkan sebuah internet karena website memerlukan sebuah web server hosting yang dapat disimpan di mana saja. Ketika kita menuliskan sesuatu di browser yang situs web yang akan kita kunjungi, maka dengan menekan enter pada browser, hal yang pertama dilakukan browser adalah menghubungi DNS server untuk mengarahkan ke alamat server. Kemudian browser mengirimkan sebuah permintaan request agar server mengirimkan salinan dari informasi yang nantinya ditampilkan pada klien. Jika request tersebut berhasil, maka server menanggapi atau merespons permintaan tersebut dan mulai mengirimkan salinan yang dibutuhkan secara berangsur-angsur. Browser menggabungkan bagian-bagian informasi yang diperoleh untuk kemudian tampil di jendela browser. Pada gambar ini merupakan ilustrasi untuk website itu bekerjanya bagaimana. Untuk menampilkan informasi pada jendela, browser menggunakan HTML dan CSS yang dikirimkan dari server. Dengan begitu, informasi dalam bentuk HTML dan CSS yang dikirimkan server untuk klien atau browser. Beberapa halaman website juga membutuhkan informasi ekstra seperti berkas gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Tetapi berkas tersebut sebenarnya hanya ditanamkan atau embed pada HTML. Dan beberapa halaman website sebenarnya juga membutuhkan JavaScript untuk merender HTML atau CSS yang agar dapat menampilkan informasi secara dinamis. Ini merupakan ilustrasinya. Jika sobat sekalian ingin mengetahui secara singkat, untuk video selanjutnya kita akan mulai belajar mengenai HTML. Itulah penjelasan singkat mengenai website itu sendiri. Untuk video selanjutnya kita akan mulai belajar mengenai HTML. Tetap stay tune pada channel YouTube Clara Amalia Ismayanti. Untuk sotek sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mantap, semangat 45, yeay!